Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubi al-arifina wal awliya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abdullah wa rasuluh, khatamu anbiya'ihi wa sayyidu asfiyaihi, al-makhsusu bil maqamil mahmud fil yaumil mashhud, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati wa qtada bi hadi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun, haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ittiba'al hawa minal muhlikat, kama rawa al-Bazzar fi musnadihi min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muhlikatu thalathun, suhun muta wa hawa muttaba wa ijabul mar'i binafsihi. Musnad al-Bazzar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini telah banyak kita memperoleh kenikmatan, karena Allah telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Seorang ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang dalam keadaan muslim sedangkan dirinya dalam keadaan sehat, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya nikmat dunia yang paling besar dan nikmat akhirat yang paling besar. Karena nikmat dunia yang paling berharga adalah sehat, dan nikmat yang paling agung untuk akhirat adalah iman Islam. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah, yakni dengan memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemberi nikmat kepada makhluknya, kepada kita semuanya. Jadi bukan memanfaatkan itu sesuai dengan hawa nafsunya, tapi kita manfaatkan segala nikmat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan kehendaknya. Tentunya dengan kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Karena diri kita bukanlah apa-apa. Tidak ada kekuatan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu yang kita miliki kecuali semuanya itu adalah kekuatan yang Allah titipkan pada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Allah berikan segala nikmatnya, Allah berikan juga kekuatan untuk memanfaatkan nikmat tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepadanya. Dan selalu kita berdoa mudah-mudahan segala dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang sedikit sekali yang kita kerjakan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Allah menyertakan hawa nafsu dalam penciptaan manusia, maka Allah juga menyertakan akal untuknya. Kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahyu yang berfungsi agar wahyu ini dapat membimbing akal kita sehingga akal kita bisa menjadi pengendali dan bisa menjadi pemandu yang bisa meluruskan keinginan hawa nafsu. Antara akal dan nafsu adalah dua makhluk yang saling berseteru dalam diri manusia. Keduanya saling mempengaruhi, keduanya saling menguasai. Hawa nafsu dan akal yang Allah berikan dalam diri orang, kondisinya itu selalu berganti dari waktu ke waktu. Kemudian Abu Darda radhiyallahu an berkata, jika pagi hari tiba, maka berkumpullah hawa nafsu, amal dan akal manusia. Jika dia berbuat mengikuti hawa nafsu, maka hari itu adalah hari yang buruk baginya. Dan jika dia berbuat dengan mengikuti ilmunya, maka hari itu adalah hari yang baik baginya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Disitulah terletak adanya kemuliaan dan kehinaan yang akan menimpa diri manusia. Sesuai dengan bagaimana dia mempergunakan akalnya dan bagaimana dia melatih dan meluruskan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah. Maka yang paling hina di antara manusia adalah orang yang akalnya didominasi oleh hawa nafsunya. Jadi ketika manusia akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut akan menjadi turun derajatnya, memperoleh kehinaan. Karena itu maka bagaimana akalnya itu bisa digunakan untuk membimbingnya ke arah yang baik. Jadi dia menjadi tawanan atau orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu berarti dia menjadi tawanan daripada hawa nafsunya. Potensi akalnya tidak dikerahkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahkan akalnya diperalat untuk menjadi pembenar setiap apa yang diingini hawa nafsunya. Dia tidak berpikir kecuali dengan sudut pandang nafsunya. Membenci dan menyenangi juga berdasarkan kecenderungan hawa nafsunya. Berbuat dan bertindak pun hanya mengikuti selera hawa nafsunya.
Itulah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Jadi ketika akalnya mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya menjadi derajat yang rendah yang dimiliki oleh manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar rahimahullahu berkata, Allah menciptakan malaikat disertai akal dan tidak memiliki syahwat. Allah menciptakan binatang dengan menyertakan syahwat tanpa akal. Sedangkan Allah menciptakan manusia dengan menyertakan keduanya, akal dan syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Balhum adol. Ya, bahkan dikatakan orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu diibaratkan bisa lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mengapa dikatakan lebih buruk daripada binatang? Karena binatang tidak memiliki akal. Wajar jika mereka memperturutkan hawa nafsunya. Tapi di manakah akal manusia tatkala mereka memperturutkan setiap kehendak nafsunya? Kemudian derajat yang sedikit lebih baik dari derajat yang pertama adalah posisi di mana dorongan nafsu dan bimbingan akal memiliki kekuatan yang berimbang. Sesekali hawa nafsu yang unggul, namun di waktu yang lain akal menundukkannya dan membawanya kepada ketaatan. Posisi seperti ini berpotensi melorot ke arah derajat yang paling rendah, yakni ketika pemiliknya mendekatkan diri kepada lingkungan dan suasana yang melemahkan ilmu dan ketaatannya. Namun juga memiliki peluang untuk naik ke derajat yang lebih dan bahkan paling tinggi, di mana akalnya mampu mengalahkan hawa nafsu secara baik, yakni ketika dia menyadari potensi itu lalu berusaha menguatkan posisi ilmu dan iradah atau kemauannya dalam kebaikan, yaitu dengan cara membekali akalnya dengan belajar ilmu-ilmu tentang ketakwaan dan juga berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan dengan senantiasa bermujahadah untuk menundukkan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fadalah bin Ubaid, beliau berkata, qala al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan termasuk mujahid adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu dengan ketakwaan dikalahkan nafsu itu, dilatih nafsu itu dengan ketakwaan. Dalam sebuah pepatah pun dikatakan asaddul jihad jihadu al-hawa. Fama karramal mar'a illa tuqa. Sedahsyat-dahsyatnya berjuang, berjihad adalah berjihad memerangi hawa nafsu. Tidaklah seseorang itu menjadi mulia kecuali dengan ketakwaan. Jadi bagaimana kita bisa senantiasa menundukkan hawa nafsu?
yaitu dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan. Takwa dalam arti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan ya, bahwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Jadi takwa adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil. Wal amal bitanzil, dan juga berusaha mengamalkan apa yang menjadi ajaran Al-Qur'an. Senantiasa tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca, tapi tilawah dalam arti tilawah lafziah dan juga tilawah dalam arti tilawah maknawiyah. Membaca lapat-lapat Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya dan juga memahami lapat-lapat Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh para ahli tafsir. Jadi mengamalkan apa yang Allah sudah turunkan dari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu menjadi hudal lil muttaqin. Jadi al-khauf minal jalil ya, wal amal bit tanzil wal istidad li yaumi ar-rahil. Kita harus selalu ingat bahwasanya kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Karena dunia adalah bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam diri kita tidak ada rasa takut, maka hawa nafsu akan selalu mendorong kita kepada kejahatan. Bentengi diri kita dengan ketakwaan. Takwa dalam arti takut kepada Allah, mengamalkan apa yang menjadi ajaran Al-Qur'an, dan juga menyiapkan diri untuk menuju hari akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana Allah senantiasa memberikan ketakwaannya kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau ajarkan doa seperti ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah bagi jiwaku ketakwaan dan kesuciannya, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi untuk menuju kepada kesuksesan dalam hidup kita, kita harus senantiasa melatih ya, hawa nafsu kita dan menambah akal kita dengan bekal-bekal ilmu pengetahuan ya, yang akan menjadikan kita ya, terhindar dari dorongan hawa nafsu. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinat itu disebutkan, innallazina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi bagaimana ya, dalam hidup ini kita selalu beriman dan juga mengerjakan amal soleh untuk menjadi sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah tadi, menjadi khairul bariyah, menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi orang yang selalu memerangi hawa nafsunya, mencegahnya dari maksiat lantaran takut akan suatu hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya surah An-Naziat ayat 40 sampai 41 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah menjadi tempat tinggalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke arah ketakwaan dan selalu membekali akal kita dengan ilmu yang mendorong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.